Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, rekan-rekan mahasiswa kelas IP 19. Pertama-tama saya ingin ucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk hadir pada meeting pagi hari ini guna membahas kelanjutan permasalahan pemilihan uploader terbaik, kelompok terbaik, moderator terbaik, presenter terbaik, notulen, serta uploader video terbaik. Uploader video terbaik itu nanti akan dipilih berdasarkan videonya, akan jadi uploadernya. Jadi video terbaik siapa? Itu dikesampingkan nanti. Oke, pertama-tama sebelum memulai, saya ingin pastikan bahwa semua kelompok hadir. Dan tanpa buang banyak waktu, langsung saja kita mulai. Untuk voting yang pertama, kita akan mulai vote untuk moderator terbaik. Perwakilan masing-masing kelompok bersiap-siap untuk menyampaikan argumennya terkait orang yang akan kalian pilih, siapa yang menurut kalian merupakan moderator terbaik dari ke-9 kelompok yang telah maju dari kelas HIB 2019 di tiap minggunya. Saya mulai dari kelompok 1. Silakan perwakilan kelompok 1. Raffi. Makasih, Wapi. Kepada siapa Anda menyatakan bahwa moderator terbaik menurut Anda? Menurut kelompok Anda secara kumulatif siapa? Oke. Sebenarnya dari kelompok saya sendiri belum ada prepare ya. Namun pasti kita setuju bahwa bukan kemungkinan lagi. Sebenarnya ada beberapa yang menurut saya itu bisa jadi moderator terbaik, tapi tetap saya memilih Nandiva sebagai moderator terbaik. Sebenarnya cukup beberapa moderator lain yang pas ikut seminarnya itu ke foreshadowing sama Nandiva ini, seperti Tia sama Silvi. Tetap saya pilih Nandiva sebagai moderator terbaik karena sebagai moderator itu Nandiva itu bersinergi dengan pematerinya, bukan hanya sekedar membuka atau menutup sesi tanya jawab aja. Terus juga Nandiva itu memberikan sebuah cerita tuh, kalau di dalam buku itu prolog, di mana Nandiva itu bilang membuka dengan sedikit intermezzo buat pendengar. Jadi pendengar itu akan mulai terbawa suasana presentasi saat acara itu dimulai kan gitu loh. Terus juga ketika pemateri itu selesai menjelaskan, ada baiknya itu seperti Nandiva, yaitu sedikit mengulas, tidak hanya untuk sekedar mengoper-ngoper aja. Kalau itu dari saya. Baik, terima kasih Saudara Raffi untuk perwakilan kelompok 1. Jadi dari kelompok 1 siapa yang setuju selain Raffi? Ada Nandiva dari kelompok 1 dicalonkan untuk moderator terbaik. Saya catat dulu Nandiva 1 poin. Kelompok 1 yang lain ada yang ingin menambahkan? Saya juga setuju kalau Nandiva jadi moderator terbaik karena Nandiva itu fleksibel juga, terus lebih natural gitu dia. Oke. Baik, kalau begitu secara kumulatif kelompok 1 setuju Nandiva sebagai moderator terbaik. Lanjut kita ke kelompok 2, ada Muhammad Oza Putra Hermawan dengan koleganya Wahyu Ansari. Silakan salah satu atau kedua-duanya ingin menyampaikan argumen terkait siapa moderator terbaik menurut teman-teman selama presentasi 9 kelompok kemarin. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin saya akan mewakili dari kelompok 2. Jadi kalau menurut kelompok kami, moderator terbaik itu saya berikan kepada Melinda. Karena menurut kelompok kami, Melinda itu
sebagai moderator itu membawakan sangat komprehensif ya. Terus dia bisa mengatur waktu dengan timing yang tepat. Terus dia bisa membagi nih kepada para pemateri yang menjawab. Jadi nggak ada yang terlalu banyak menjawab gitu. Jadi terbagi ya antara pemateri 1, pemateri 2 itu seimbang jawabannya, terus bisa mendapatkan poin yang sama. Begitu juga kepada para penanya. Terus dia bisa membuka open sesi diskusi dengan sangat baik. Sehingga kalau nggak salah waktu itu sempat dipuji juga sama Bu Unis. Jadi saya cukup setuju sama Bu Unis. Jadi kami sepakat, kami memberikan kepada moderator terbaik pada Melinda. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saudara Wahyu, secara kumulatif apakah sama atau punya pendapat berbeda dari kelompok dua? Perwakilan kelompok dua? Silakan. Tidak, belum kedengaran suaranya. Tadi kalau tidak salah Saudara Oja juga sempat menyinggung kumulatif mewakili kelompok 2. Jadi kemungkinan ya Bro Wahyu sebenarnya ada kendala jaringan. Jadi saya anggap kumulatif ke Melinda Wamahma untuk kelompok 2 ada 2 suara dari sini. Karena ada 2 perwakilan. Lanjut kita ke kelompok 3. Perwakilan kelompok 3 ada Haji Rida Tiara. Silakan Haji Rida. Baik, terima kasih Wafik. Jadi kalau menurut kelompok kami, moderator terbaik itu dari kelompok 8 yaitu Nandifa, karena penyampaiannya sangat tenang, terus juga setuju dengan pendapat Saudara Raffi. Jadi kayak Nandifa ini bersinergi dengan para pemateri. Jadi menurut saya Nandifa yang terbaik untuk moderator, tapi Melinda juga tidak kalah baik. Begitu. Jadi secara kumulatif poin kepada Nandifa. Oke, baik. Baik, terima kasih Haji Rida Tiara dari kelompok 3. Kelompok 4 kita lanjut ke Mutiara Rengganis. Silakan Mbak Mutiara untuk menyampaikan pendapatnya. Kalau dari kelompok kami, moderator terbaik juga kami berikan kepada Nandifa. Alasannya karena dia bisa membawakan acara itu dengan baik gitu. Itu aja. Baik, terima kasih. Perwakilan kelompok 4 yang lain ada Zafara. Apakah sependapat atau berbeda? Silakan. Pendapatnya sama kayak Tiara, kami memilih Nandifa, jadi setuju. Oke. Baik, sudah saya catat. Terima kasih kepada Mutiara Rengganis dan Zafara. Kita lanjut kelompok 5, ada perwakilannya yaitu Tiara Fitriananda dan Silvi. Silakan, salah satunya. Kalau dari aku sih kayaknya Nandifa juga, soalnya kelompokku lagi nggak bisa, ini pada nggak bisa semua. Jadi kalau menurutku Nandifa sih, soalnya dia kayak kalau misalnya pemateri itu kan lama ya ngasih mencari jawaban gitu buat pertanyaan-pertanyaan. Kalau Nandifa tuh kayak bisa lebih lebih tertata gitu buat ngatur-ngatur semuanya gitu juga sih menurutku. Dah itu aja, Nandifa sih. Baik, terima kasih Tiara Fitriananda. Kelompok 6, kita beralih ke Mardianus Yanto. Silakan, langsung. Saya dari perwakilan kelompok 6 setuju bahwa kelompok 6 memilih Nandifa ya sebagai moderator terbaik karena seperti yang disampaikan Raffi tadi, terus juga time management-nya itu baik. Itu aja sih. Thank you. Baik, terima kasih Saudara Mardianus Yanto. Kelompok 7 kita berlanjut ke Bintang Leandra dan Risto Agung, salah satu. Silakan. Iya, terima kasih kesempatannya. Saya perwakilan dari kelompok 7 memilih untuk moderator terbaik itu Nandifa.
Nah, itu karena kenapa? Seperti yang sudah dikatakan teman-teman tadi, kalau Nandiva menjadi moderator ini membagi secara rata gitu, mulai dari waktu diskusi, dia membagi kepada seluruh audiens yang ingin berpendapat, yang ingin menjawab pertanyaan atau menambahkan pertanyaan. Nadifa membaginya dengan tepat gitu, menurut kami. Mungkin itu dari kelompok 7. Terima kasih. Baik, terima kasih Bintang. Riso Agung ingin menambahkan pendapat atau berbeda? Saya sependapat sama si Bintang sih. Sependapat seperti itu. Baik, terima kasih Riso Agung. Kita lanjut ke kelompok 8. Ada Mbak Dea Priliati, ada Farizi, dan ada Aulia Pratama. Perwakilan silakan salah satu. Secara kumulatif suara. Silakan Dea. Apakah terdengar? Sangat jelas. Ya, jadi kalau dari kelompok kami juga nge-vote Nandiva sih, karena udah dari teman-teman juga udah ngasih tahu ya, Nandiva itu dia bisa mengatur proporsionalitas. Mungkin maksudnya itu, Mbak Dea. Iya, dapat mengatur porsi dari seluruh antara pemateri dan penanya, jalannya diskusi juga itu udah bagus banget. Terus juga sangat informatif juga karena dia nyampaikan lagi materinya, nggak langsung kasih ke pemateri selanjutnya. Juga terus itu kata-kata yang digunakan juga bagus. Jadi itu kayak sungguh-sungguh webinar resmi formal gitu. Oke. Baik. Terima kasih Mbak Nandifa. Cowok-cowok, Aulia, Faris, apakah sependapat? Silakan Aul kalau kamu. Sangat setuju. Setuju. Aku setuju juga sih. Karena emang dari Nandifa tuh dia udah dari apresiasi Bu Unis juga. Selain itu dia juga berhasil memfasilitasi kami pemateri untuk memaparkan dengan lancar. Itu menurut saya menarik banget. Baik. Terima kasih Saudara Farizi dan Aulia. Kita lanjut kelompok 9, Elda Yusuf. Silakan langsung. Karena kelompok yang lain nggak bisa, jadi aku sendirian aja langsung wakilinnya dari kelompokku. Itu kami sepakat milih Nandifa karena kemarin itu jadi lebih tertata, terus juga diskusinya jadi lebih menarik gitu pas Nandifa jadi moderator. Ya, itu aja alasannya. Baik, terima kasih Elda Yusuf. Oke, sementara rekapan untuk moderator terbaik, Nandifa mendapatkan 15 suara dan Melinda Wamafma mendapatkan 2 suara. Secara kumulatif, moderator terbaik nanti akan jatuh kepada Nandifa Asfia Nur Algansyah. Itu untuk moderator terbaik. Terima kasih atas vote-nya teman-teman di moderator terbaik. Pemateri terbaik ini klasifikasinya tentunya adalah materi yang kreatif, komprehensif, dan penyampaiannya itu kemudian ketika diskusi juga dia mampu untuk kemudian roast up teman-temannya gitu. Bukan permasalahan siapa yang hyper carry atau gimana, tapi ini adalah bagaimana kemudian dia membawakan materi se-efektif mungkin sehingga sampai kepada audiens itu tidak membingungkan dan cenderung mudah untuk dipahami. Baik, langsung saja kita kembali mulai ke kelompok 1 perwakilannya. Silakan. Siapa menurut Anda pemateri terbaik dari semua pemateri yang ada di 9 kelompok? Jara mau duluan? Duluan aja. Oke. Untuk presenter terbaik, ya kan tadi kan Fix? Iya, pemateri terbaik, presenter terbaik. Untuk presenter terbaik, saya berikan ke
Saya pilih Syadira Ayu deh. Karena mereka sudah saya yakin dia sendiri sudah meyakinkan pendengar menekan isu tersebut dengan baik gitu. Jadi walaupun isu yang diberikan mereka ini menurut saya cukup foreshadowing dari isu rasisme gitu kan. Tapi ada statement-statement yang dapat meyakinkan para pendengar itu untuk yakin kalau itu bukan hanya kulit hitam gitu kan. Yang terdampak itu bukan kulit hitamnya, tetapi berdampak bagi seluruh warga AS gitu kan. Yang kalau saya tangkap itu ya kan. Terus kalau saya lihat pas presentasi itu, ketika kelompoknya berdiskusi, rasanya paling dominan itu di antara semua materi gitu. Itu sih menurut saya. Masih. Baik, terima kasih atas pendapat yang sangat komprehensif dan kritis ya dari Saudara Raffi terkait pemateri terbaik. Lanjut, teman-teman dari kelompok 1, apakah ada pernyataan yang berbeda atau sependapat dengan Raffi? Silakan. Jahrotun vote Mbak Ayu. Oke, berarti 2 vote untuk Mbak Ayu. Siapa lagi perwakilan kelompok 1, Mateos? Apakah sama? Hilang. Oke, kita anggap kelompok 1 fix vote-nya untuk Mbak Ayu. Oke, kita lanjut ke kelompok kedua. Kelompoknya Wahyu. Silakan, Mas Oza atau Wahyu, secara kumulatif. Siapa menurut teman-teman yang menjadi pemateri terbaik sepanjang presentasi 9 kelompok kemarin? Monggo. Ada suaraku? Ya, masuk. Silakan. Ya, mohon maaf ya karena nggak bisa connect jaringan lagi terkena jaringan. Jadi kalau untuk pemateri terbaik, saya mewakili kelompok 2. Kami memberikan pemateri terbaik itu kepada Irfan Halim karena Irfan Halim secara penyampaian gampang banget dimengerti dari bahasanya, dari cara dia menyampaikan dan lain-lain. Dan untuk materi yang disampaikan juga gampang dan dan cara dia menjawab juga sangat cepat dan mungkin itu aja, Pik. Baik, terima kasih Saudara Wahyu. Silakan Oza, apakah sama atau berbeda pendapatnya? Iya. Sama. Irfan Halim juga. Oke, baik. Terima kasih kepada kelompok 2. Kita lanjut ke kelompok 3, ada perwakilannya Mbak Ajit Tiara. Silakan kelompok 3. Siapa menurut Anda pemateri terbaik? Baik, terima kasih. Jadi kalau menurut saya untuk menentukan pemateri yang terbaik itu agak sulit karena saya melihat di sini banyak kandidat yang memiliki potensi menjadi presenter terbaik. Yang pertama itu ada saudara Wafik Halid Syam dari kelompok 8 itu saat dia memberikan penjelasan materi itu sangat terperinci, lalu bahasanya mudah dipahami dan sangat jelas. Lalu yang kedua ada saudara Irfan Halim, yaitu dia itu sangat sigap dan sangat tangkas dalam menyikapi segala macam pertanyaan, lalu juga penyampaian materinya juga sangat jelas. Lalu yang ketiga ada saudari Tria Aprianti, dia itu saat menjelaskan materi juga sangat jelas, lalu menyikapi pertanyaan dari audiens juga cukup baik gitu. Jadi bersinergi dengan keaktifan audiens dan pematerinya. Begitu. Menurut saya begitu, Taufik. Baik, terima kasih. Ada beberapa nama yang disebutkan ya. Khusus untuk pemateri terbaik ini mungkin kita bisa kasih lebih dari 1 nama kalau memang teman-teman mau vote. Karena seperti yang disampaikan Taya, masing-masing kelompok itu ada yang punya 2 dan sampai 3 pemateri. Dan kalau hanya pilih 1, saya pikir itu kurang fair ya, karena bagaimanapun mereka juga yang lain-lain berhak punya kesempatan untuk mendapatkan podium lah.
Oke, terima kasih kepada Jidra Tiara diucapkan. Oke, kelompok 4. Saya berikan kesempatan untuk Mutiara Rengganis. Silakan. Ya, kalau dari kelompok 4 untuk pemateri terbaik itu kami berikan kepada Syadira Ayu. Untuk alasannya itu karena kami melihat Ayu itu ketika menyampaikan materi itu mudah sekali dipahami. Kemudian juga ketika dia memberikan pendapatnya atas pertanyaan itu juga sangat komprehensif dan menggunakan bahasa yang lugas seperti itu. Baik. Terima kasih pada Mbak Mutiara Rengganis diucapkan. Kita lanjut kelompok 5, Saudara Tiara Fitriananda dan ya silakan Tiara. Jadi kalau dari kelompok 5 kami memilih Syadira Ayu karena dari materi yang kita jelasin kemarin itu kan datanya banyak banget ya. Terus dari penanya-penanya tuh juga banyak juga yang nanya, ada yang out of the topic, tapi tuh Syadira itu kayak udah di luar kepala gitu buat jawaban-jawaban gitu. Jadi menurut kami Syadira Ayu buat tuh materi terbaik. Terima kasih. Baik, terima kasih Tiara Fitrananda. Kita lanjut kelompok 6, Mardianus Yanto, silakan. Saya memilih Salsabila sebagai pemateri terbaik ya, karena menurut saya dia sangat menguasai materi yang disampaikan serta cara dia menjawab pertanyaan dari penanya itu sangat komprehensif gitu. Itu saja sih. Baik, terima kasih Saudara Mardianus Yanto. Salsabila ya, sangat komprehensif. Kelompok 7, saya lanjutkan Bintang Leandra. Silakan. Ya, saya izin mewakili kelompok 7. Menurut kami, kalau pemateri terbaik ini sebenarnya memang ada beberapa ya. Kalau dari kami sih, yang pertama itu ada Syadira Ayu, yang kedua itu ada Salsabila, dan mungkin pilihan ketiga ini agak ini ya, karena menurut kami yang pemateri yang baik juga itu Irfan Halim. Nah, kenapa begitu? Karena dari masing-masing mereka sendiri itu menyampaikan materinya itu dengan jelas dan mereka memiliki wawasan yang cukup istilahnya sebelum presentasi itu mulai persiapannya itu sudah cukup matang gitu, walaupun ya ada sedikit kesalahan yang minor mungkin. Mungkin begitu dari kelompok 7. Terima kasih. Terima kasih Bintang Leandra. Rizal Agung, apakah ada perbedaan pendapat atau sama? Saya sama dengan Bintang, satu suara. Satu suara, artinya 3 nama itu mendapat vote yang sama dari diri. Oke, baik. Terima kasih, Saudara Rizal Agung. Kita lanjut kelompok 8, ada 3 perwakilan. Silakan, siapa yang ingin berbicara lebih dahulu? Alfarizi mungkin? Silakan. Siapa pemateri terbaik menurut Anda selama 9 kelompok kemarin presentasi? Ya, karena dipersilahkan Wafik duluan, saya mungkin pengen memberikan ke Aul ya sebagai pemateri yang terbaik, karena dari penyampaiannya sendiri udah kayak menguasai banget kemarin itu dan sangat mulus dari transisinya dan kayak jeda-jedanya tuh menarik banget karena dia jeda-jedanya udah mulus banget, nggak ada terlalu panjang jeda, nggak ada terlalu patah-patah gitu menurut saya. Tapi ada juga yang kedua dari saya mungkin si Joko Irfan Halim ya, karena dia tuh dari materinya, pemaparan materinya udah kayak menguasai, terlebih lagi diskusi yang dia fasilitasi itu menarik banget karena kemarin tuh saya udah kayak pelong banget gitu dijawab pertanyaannya, itu seru banget sih menurut saya. Thank you. Baik, terima kasih Alfarizi. Silakan Dea atau Aulia ingin menambahkan dari teman-teman berdua. Saya Fik. Ya, silakan. Moderator ya. Jadi saya ada 2 kandidat nih. Yang pertama adalah Wafik Khalid Syam sendiri dan yang kedua adalah Syadira Ayu. Mengapa saya memilih 2 orang ini? Yang pertama adalah dari Wafik dulu, karena dari Wafik sendiri ini pembahasan yang dijelaskan itu sangat rinci, mendalam, walaupun agak memakan waktu yang cukup lama, tapi yang dijelaskan itu detail dan tidak ada misinformasi yang kita tinggalkan gitu. Nah, dan juga bahasa yang digunakan pemateri Wafik ini juga berusaha untuk menyampaikan dengan bahasa simpel mungkin agar audiens itu dapat memahami apa yang disampaikan seperti itu.
Kemudian yang kedua adalah itu Shadira Ayu. Dari yang saya lihat Shadira Ayu itu ya sangat memahami isi materinya dan menggunakan bahasa-bahasa yang para audiens itu mudah pahami gitu. Jadi kita yang sekali mendengar penjelasan dari Shadira Ayu kita langsung paham dan menggunakan berbagai analogi-analogi yang mudah juga kita pahamin gitu. Jadi setelah mendengar penjelasan dari Shadira itu kita bisa memahami secara keseluruhan materi yang telah diberikan. Dan juga kriteria penilaian saya terhadap pemateri juga termasuk pada sisi tanya jawab. Pada sisi tanya jawab juga Wafik terlihat sangat menguasai apa yang ditanya-tanyakan oleh para penanya pada sisi tanya jawab. Begitu pula Shadira Ayu. Jawaban yang diberikan juga sangat jelas dan to the point. Seperti itu dari saya. Baik, terima kasih Saudara Aulia. Dea, apakah setuju atau ada pendapat beda? Kalau saya ada pendapat lain. Menurut saya ada dua nama juga sih. Yang pertama itu ada Alfarizi, karena kemarin saya lihat materinya itu nggak terlalu panjang, tapi nggak juga terlalu pendek. Terus dia sangat menguasai materi Chernobyl kemarin sih, karena mungkin emang tertarik ya. Terus juga saking menguasainya tuh, oh iya materinya tuh unik karena kemarin dia nilai-nilai peran aktor dalam kasus itu. Terus nama kedua itu ada Wafik ya. Jadi menurut saya itu sangat menguasai banget materinya. Kayak kata Aul tadi tuh nggak ada misinformasi. Karena juga saking menguasainya saya lihat sampai terhanyut dalam presentasinya ya. Sampai panjang banget penjelasannya detail. Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih. Langsung lanjut kepada kelompok 9, Elda. Silakan. Kalau dari kelompok kami sepakat milih Shadira Ayu sebagai pemateri terbaik karena dari penyampaian materinya itu dia menguasai materi banget gitu. Nah, jadi kayak cara dia menyampaikan ke audiensnya itu mudah dipahami. Terima kasih. Baik, terima kasih. Wah, ini sengit ya. Secara kumulatif, Irfan Halim mendapatkan 6 vote. Dan Shadira Ayu unggul tipis dengan selisih 1 vote. Shadira Ayu mendapatkan 7 vote. Maka dengan ini diputuskan untuk pemateri terbaik itu jatuh dari pemilihan mahasiswa itu jatuh kepada Shadira Ayu Chandra Desianti Putri. Nah, berhubung orangnya tidak hadir, nanti akan diinfokan melalui grup saja, melalui notulensi. Oke, lanjut kita pilih kelompok terbaik. Nah, ini kumulatif aja, 1 orang dari masing-masing kelompok langsung memaparkan secara kumulatif. Maka akan saya hitung, misalnya ini kan ada 3 kelompok, ada 1 kelompoknya 2 orang yang mewakilkan, maka siapapun yang berbicara akan saya hitung 2. Sesuai dengan jumlah perwakilan yang hadir di dalam kelompoknya. Kalau satu-satu pasti tabrakan, semuanya pengen jadi kelompok terbaik. Namun tentunya kita tetap harus vote. Oke, lanjut ke voting kelompok terbaik. Saya mulai kembali dari kelompok 1. Silakan Raffi atau siapapun yang ingin mewakili secara kumulatif suara. Kalau mau duluan. Kelompok terbaik ini kategorinya dari kreativitas kelompoknya, pembawaan kelompoknya secara presentasi itu lancar atau tidak, kemudian bagaimana secara komprehensif kelompok ini memandu jalannya diskusi, apakah semua kegiatan tersebut terlaksana dengan baik, dan apakah sesuai dengan standar POB yang dibentuk, SOP yang dibentuk oleh Ibu Dr. Unis Sagena PhD. Baik, silakan untuk penilaiannya kelompok 1 secara kumulatif. Tidak mau duluan, Kak? 1 orang aja yang mewakili. Tanpa berlama-lama lagi, kelompok 8. Ya, kelompok 8 sih sebenarnya sudah. Alasan kenapa saya memilih kelompok 8 itu, beberapa faktor itu dia yang terbaik kalau misalnya saya lihat. Yang pertama, saya menilai dari sinergisnya kelompoknya tersebut, yang saya ketahui, kelompok 8 ini terlihat sangat solid ya, dilihat dari kompakannya gitu. Kenapa saya bilang begitu? Karena jika dilihat lagi pas mereka presentasi itu cukup bertahap, mulai dari awalnya terjadinya ledakan,
terus alasan kenapa reaktornya meledak, dampaknya ledakan tersebut terhadap negara, dampak ledakan tersebut terhadap manusia. Terus juga mereka sampai memperlihatkan aktor-aktor yang terlibat di dalamnya, individu maupun pemerintah gitu. Mereka juga akhirnya memberikan solusi juga ya kan, walaupun memang sudah harus ada di 5W1H gitu. Jadi dalam suatu presentasi mereka itu patut untuk dicontoh menggunakan teknik seperti kelompok 8 ini yang memberikan pemahaman terhadap pendengar-pendengar itu dengan teknik bercerita yang dari mudah dulu, yang dari ringan sampai yang paling berat. Terus tuh memberitahu apa yang dimaksud kepada pendengar. Kadang yang disampaikan ke pendengar itu yang belum mengetahui apa-apa dengan masalah yang disampaikan, tiba-tiba kalau misalnya dikasih pemahaman yang berat, mereka nggak tahu apa-apa. Kadang mereka harus merangkai dulu, ini apa ini bagaimana ceritanya. Kalau misalnya dimulai dari ringan dulu ceritanya, apa itu, kita bertanyakan apa itu baru kenapa, itu orang-orang lebih berpikir lebih jelas untuk kedepannya. Mereka mulai paham apa yang isu kalian yang dibawakan gitu. Jadi alasan saya kekompakan kelompok, terus juga tahapan cerita yang baik dari A sampai Z anggapannya, itu saya memilih kelompok 8. Ya, masih. Baik, terima kasih Saudara Rafiq. Secara kumulatif kelompok 1 memilih kelompok 8. Saya lanjut kelompok 2. Siapa yang ingin mewakilkan? Wahyu atau Oza? Silakan. Terima kasih atas kesempatannya, Pik. Jadi ya, kalau saya setuju dengan pendapat yang disampaikan oleh Rafiq, dan kami juga memilih kelompok 8 itu kelompok Wapik, itu dikarenakan kalau dilihat dari chemistry kelompok ini sangat bagus gitu. Dan persiapan mereka juga sangat matang dan minim kesalahan sama sekali kalau dilihat. Dari petugasnya juga luar biasa, seperti moderator, Nandipa, dan sudah disampaikan teman-teman sekalian tadi alasannya kenapa. Dan untuk pemateri juga sangat detail dan mendalam, Wafik, Faris. Terus mereka juga seperti sangat menguasai materi sehingga penyampaian mereka tuh luar biasa mudah dipahami lah kalau menurut gue sendiri. Jadi secara overall kami memilih kelompok Wafik. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pendapat yang sangat kritis dan komprehen ya. Terima kasih Raffi juga tadi. Terima kasih. Oke, kita lanjut kelompok 3 diwakili Haji Rida Tiara. Silakan. Kelompok berapa menurut Anda yang merupakan kelompok terbaik selama 9 kelompok kemarin maju? Monggo. Untuk menentukan kelompok terbaik ini agak sulit ya, karena saya di sini mewakili kelompok 3. Sebenarnya kelompok kami beranggapan itu kalau untuk yang pertama yang terbaik itu dari kelompok 8 karena pematerinya sangat menguasai, lalu video di unggahan YouTube itu dikemas dengan secara menarik, jadi untuk yang menonton itu tidak bosan, lalu sangat jelas dengan dibantu dengan adanya subtitle. Lalu yang kedua ada dari kelompok 3 itu dari kelompok saya sendiri karena pemateri juga sangat aktif dalam menyikapi audiens gitu. Jadi itu menurut saya begitu. Baik, terima kasih Haji Rida Tiara. Saya sudah dapatkan pandangannya. Oke, kita lanjut kelompok 4. Mutiara Rengganis, silakan. Atau Zafara, silakan. Ya, kalau dari kelompok kami, kami sepakat memilih kelompok terbaik itu adalah kelompok 8. Kenapa? Karena kami melihat teamwork dari kelompok 8 itu baik, kemudian juga pemateri itu bisa menyampaikan materinya dengan baik, persiapannya matang, kemudian dari tadi juga moderatornya juga baik. Itu aja sih. Makasih. Baik, kumulatif kelompok 4 memilih kelompok 8. Kelompok 5 diwakili oleh Tiara. Silakan, kelompok berapa yang menurut Anda terbaik? Ya,
Kalau dari hasil diskusi kelompok kami sih ya tetap ya kita pilih kelompok kita sebagai kelompok yang terbaik, kelompok 5. Tapi di sisi lain ada pilihan kedua juga di kelompok 8 karena menurut kami apa ya mereka kelompok 8 ini lebih jelas banget dalam pemaparan materi, terus juga dari ibaratnya acaranya mereka ini sangat tertata. Terima kasih. Baik, terima kasih dari Tiara Fitrananda. Kelompok 6, Mardian Nusyanto, silakan. Yes. Sepertinya kita semua sepakat ya bahwa kelompok 8 sebagai kelompok terbaik. Saya sangat setuju dengan pendapat teman-teman yang lain. Hal ini juga dibuktikan ya dengan penilaian Ibu Unis yang waktu itu. Ya itu saja sih, makasih. Baik, terima kasih Saudara Mardian Nusyanto. Lanjut kepada kelompok 7, Bintang atau Rama, silakan yang ingin mewakilkan pendapat kumulatifnya. Ya, saya izin mewakili kelompok 7. Kalau kelompok terbaik menurut kelompok kami, ya udah pasti kelompok 8 ya. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman sebelumnya yang berpendapat, mulai dari keaktifan serta partisipasi dari tiap anggota itu, istilahnya role-nya itu sudah apa ya dikerjakan dengan baik gitu. Kemudian kontribusinya terlihat, chemistry-nya ada, mungkin itu sih. Dan juga menurut saya kelompok yang kedua yang terbaik kelompok 7 karena walaupun presentasinya tidak sebaik kelompok 8, cuman dari diskusi terbukanya mungkin teman-teman bisa menilai kalau di kelompok 7 lumayan lah gitu. Mungkin itu sih dari saya. Terima kasih, Wafik. Terima kasih, Saudara Bintang. Oke, wah ini kelompok yang di vote. Kelompok 8, silakan memberikan pendapatnya. Satu orang saja. Ya, kayaknya saya deh. Kalau saya milihnya mungkin kelompok kelompok 8 mungkin ya. Itu kelompok 8 itu sangat menarik sekali dia bikin materi dia. Terus ya makasih ya guys udah milih kelompok 8. Saya sebagai salah satu pemateri sangat menghargai banget pilihannya. Tapi kalau disuruh milih kelompok di luar kelompok saya, mungkin saya milih kelompok Joko, kelompok 7 ya. Soalnya kemarin tuh kelompok Joko itu paling berkesan di bagian sesi diskusinya, itu menarik banget sih menurut saya. Jadi dia Joko tuh berhasil bikin diskusi yang gimana kesannya, kayak terbuka, luas, jadi kayak kita tuh bebas ngomong apa aja, dia tuh tetap ladenin gitu. Itu menurut saya menarik banget. Mungkin itu saja dari saya. Thank you very much. Artinya diskusinya atraktif ya, Pak Faris. Oh iya, betul. Komprehensif, atraktif, kasuistik. Baiklah. Oke, terima kasih Pak Farzidial Islam untuk perwakilan kelompok 8. Kelompok 9, Elda Yusuf, silakan. Kelompok kami juga sepakat milih kelompok 8 sebagai kelompok terbaik karena kalau dilihat dari segi persiapannya itu matang, terus juga tersusun rapi gitu. Jadi kayak semuanya itu udah dipersiapkan dengan sangat rapi. Terima kasih. Oke. Terima kasih Saudara Elda Yusuf. Oke. Kumulatif kelompok 8 mendapatkan 14 vote. Ini dominan ya kelompoknya. Kelompok 3 mendapatkan 1 vote, kelompok 5 mendapatkan 1 vote, dan kelompok 7 mendapatkan 3 vote. Jadi secara kumulatif, kelompok terbaik bisa dikatakan dari mahasiswa, pilihan mahasiswa itu jatuh kepada kelompok 8 dengan selisih cukup jauh ya, total 14 vote. Oke, kita lanjut ke vote berikutnya yaitu vote notulen terbaik. Notulen dan uploader terbaik, tapi kita jadikan satu notulen saja dulu. Nanti uploader terbaik itu akan kita satukan di video terbaik masing-masing kelompok yang telah diupload ke YouTube. Oke, notulen terbaik. Silakan kelompok 1, kumulatif. Secara kumulatif lagi. Kamu jarak.
Silakan, Johorotun atau Raffi. Siapa menurut Anda notulen terbaik? Notulis disebutan, ya, notulis terbaik dari masing-masing kelompok yang sudah tampil kemarin. Silakan. Kalau dari aku nggak ada. Tidak ada? Ya. Wow. Absen yang cukup berani. Mantap. Tidak ada ini dengan alasan yang bagaimana? Karena pertama saya belum menemukan notulen-notulen yang terbaik saat ini. Kalau misalnya dilihat dari itu aja, dari rangkaian PDF aja, itu kan semua sama gitu. Apa yang direvisikan, apa yang dijawab, apa yang enggak, itu kan semua sama aja, basic aja kelihatannya. Jadi saya tidak milih apa-apa. Oke, kelompok 1. Oke, terima kasih pendapatnya, Saudara Raffi. Saya anggap bahwa kelompok 1 tidak menemukan notulensi terbaik sehingga tidak ada vote untuk masing-masing notulen. Baik, sudah saya catat. Terima kasih, Saudara Raffi, atas pendapatnya. Kritis sekali ya, kawan-kawan. Kelompok 2, Wahyu Ansari. Kalau dari kelompok kita juga belum menemukan kelompok notulen terbaik sih, karena kita bingung dasar penilaiannya dari apa gitu. Notulen terbaik itu didasarkan kepada kelengkapan notulensi yang ditulis dan bagaimana kemudian dia memberikan asumsi dari poin, dari siapa yang bertanya, pertanyaannya apa, dan jawabannya apa, itu harus ada tertulis jelas. Itu yang paling penting. Sama kerapian. Notulis itu tentunya rapi ya. Nggak boleh asal format. Kalau itu sih kalau dari pendapat pribadi sih sama aja saya lihat ya. Jadi semuanya sama, kita nggak ada milih siapa aja. Itu aja sih. Baik. 2 kelompok memilih abstain untuk notulensi. Kelompok 3 silakan Ajrida. Kalau menurut saya, kenapa? Oke, maaf sebelumnya memotong. Tetap harus ada satu notulen terbaik ya. Tetap. Iya. Tapi kalau memang ada kelompok yang abstain memilih, silakan. Itu hak Anda sebagai kelompok kalau memang tidak menemukan yang menurut Anda sesuai kriteria dan standar. Mantap diskusinya. Silakan. Jadi kalau menurut saya itu notulensi terbaik itu yang pertama ada Yuda Sabriansah, karena saya lihat format pengetikannya sangat rapi, lalu juga semua pertanyaan dan tanggapan itu terperinci, dijabarkan gitu kan. Lalu juga yang kedua ada Bintang Liandra, karena di situ juga beliau memaparkan tanggapan itu secara detail. Gitu, Wafik. Baik, terima kasih. Kelompok 3 Ajrida, kelompok 4 Mutiara Rengganis atau Zafara. Zafara, silakan. Halo Zafara Lutfi. Ya baik. Mutiara Rengganis, secara kumulatif kelompok Anda memilih siapa sebagai notulensi terbaik? Kalau dari kelompok kami sebenarnya semuanya bagus ya kalau saya lihatnya. Tapi kayaknya lebih ke Dea ya. Soalnya kalau kami melihatnya itu lengkap aja gitu. Dari tanggapannya juga ditulis. Kemudian dari poin itu juga di paling bawah ditulis juga sama notulen Dea. Itu aja menurut kami. Oke. Dea Apriliati. Terima kasih. Kelompok 5. Silakan Tiara. Kalau kelompok 5 juga milih Dea karena waktu kelompok 8 itu presentasi ngelihatnya malah ke Dea-nya, maksudnya kayak notulensinya tuh ke rapi gitu loh, pokoknya bener-bener ngelihat itu ke Dea aja, langsung Dea. Semangat Dea. Can take my eyes on you gitu ya. Oke. Terima kasih Tiara Fitriananda. Kelompok 6 Mardianusyanto, silakan. Saya memilih abstain karena menurut saya sama aja. Semuanya sama. Baik, terima kasih. Kelompok 7, Bintang Leandra atau Rizal Agung, silakan perwakilan.
Ya, terima kasih waktunya, Fik. Untuk model yang terbaik, yang pertama itu ada Yuda Sabriansah, dari cara pengetikannya sama yang untuk penanya sama jawaban tuh ditulis semua gitu. Dan yang kedua ada Bintang Leandra dengan penjelasan yang sama. Gitu. Itu aja. Oke. Terima kasih kepada Saudara Resagung. Lanjut, kita ke kelompok 8. Siapa yang mewakilkan untuk vote suaranya? Silakan Alfarizi. Wah, kalau dari saya sih mungkin Dea, karena mungkin Dea itu udah salah satu yang mungkin yang saya notice tuh dia salah satu yang ngomong pas di presentasinya gitu. Jadi dia tuh punya role untuk ngomong kesimpulan. Kalau saya lihat mungkin notulensi yang lain tuh nggak ada yang bikin kesimpulan gitu. Mungkin itu argumen saya. Artinya dia notulen yang punya porsi lebih ya di dalam presentasinya dan aktif di dalam kelompok. Baik. Terima kasih pendapat. Lain tugas utamanya gitu. Iya. Kelompok 9, Elda Yusuf. Save the best for last. Your vote will be elected as the winner choice. Karena poinnya sama-sama ini. Siapa yang Anda pilih sebagai notulensi terbaik atau kemudian kalau memilih abstain, silakan. It's your right. Kalau dari kelompok kami milihnya Dea karena dari notulensinya itu dia nulisnya kayak rapi terus tertata juga jadi jelas gitu bisa dibaca mudah dipahami juga. Makasih. Baik, terima kasih kepada Elda Yusuf sebagai perwakilan kelompok 9 telah memberikan vote-nya. Ya, seperti saya sampaikan barusan bahwa vote-nya barusan semua sama 4. Karena kelompok 9 hanya punya satu perwakilan di dalam room, maka satu vote itulah yang menentukan siapa yang kelima. Dan ternyata dari kelompok 9 memilih Dea Apriliati sebagai notulen terbaik. Dan demikian maka kumulatif dari notulen terbaik itu Yuda Sabriansah mendapatkan 4 vote, Bintang Leandra mendapatkan 4 vote, lalu Dea Apriliati mendapatkan 5 vote. Tipis sekali unggulnya. Terima kasih kepada yang telah berpartisipasi dan selamat kepada Dea sebagai notulen terbaik di kelompok yang tampil selama 4 minggu belakang. Oke, kita lanjut. Video kelompok terbaik. Video kelompok terbaik ini adalah yang diupload ke YouTube. Jadi menurut teman-teman kelompok siapa yang paling menarik videonya? Saya yakin teman-teman di sini yang hadir sudah sebagian besar pastinya menonton keseluruhan video yang sudah diupload teman-teman ya. Dan siapa menurut teman-teman video terbaik yang diupload ke YouTube? Monggo. Silakan kelompok 1. Raffi. Terima kasih, Kopi. Ya, aku sangat merasa bahwa kelompokku yang paling terbaik videonya. Pertama, kenapa intro kami dibuat semenarik mungkin. Bukan dari kopian film atau kopian dari manapun yang berasal di sumber yang sama. Kelompok kami juga memotong video-video yang ada jeda-jeda tertentu yang saya rasa tidak dibutuhkan. Itu kami potong dan itu difungsikan untuk menghemat waktu dan kuota orang-orang. Jadi kami merasa bahwa apa yang kami upload merupakan salah satu yang terbaik. Terima kasih. Baik, terima kasih Raffi Rafandi. Dapatnya sangat absolut ya itu ya. Artinya informasinya berbicara tentang kopi kanan. Oke, kita lanjut ke kelompok kedua. Wahyu. Silakan. Mungkin saya ingin mewakili. Ya, silakan. Kalau dari kelompok kami sepakat bahwa kelompoknya Sahdira Ayu, Yara, Jaya sama Silpi sebagai video terbaik. Kalau menurut kelompok kami karena dari aspek openingnya yang bagus, terus pemotongan videonya yang ada di dalam
pas lagi presentasi. Terus juga yang terakhir viewersnya paling banyak di YouTube. Oke, itu aja dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Oza. Oke, kelompok 3, Haji Rida. Silakan. Kalau menurut saya video yang terbaik itu ada di kelompok 8 karena menyertakan subtitle, lalu sangat terus pembagiannya itu sangat mudah ditonton karena menarik audiens untuk menonton gitu. Udah itu aja sih menurut saya. Baik, terima kasih Haji Rida Tiara. Lanjut kita ke kelompok 4, Mutiara Rengganis. Oke, kalau dari kelompok kami sepakat video terbaik itu dari kelompok 5 atau kelompoknya Sadira Ayu itu, karena kami lihatnya videonya itu intronya bagus, ada berita gitu, jadi kita dibuat memahami dulu isunya sebelum pemateri masuk menjelaskan materi. Itu aja. Sekian. Oke. Sangat komprehensif ya. Kita lihat kelompok 5. Silakan Tiara Fitrananda. Oh, langsung kelompok 5. Gak usah ditanya lagi, ini kita pasti vote kelompok kita sendiri karena bener-bener openingnya bagus banget guys. Kalian tuh harus nonton, terus viewersnya paling banyak 600. Kayak, maaf guys, terlalu flexing. Jadi kami vote ke kelompok 5. Oke, terima kasih Tiara Fitrananda. Kelompok 6, silakan. Mardianus Yanto. Kelompok 8 ya menurut kelompok kami yang paling bagus dari opening sampai dengan perkenalan anggotanya. Kelompok 8, baik. Sudah saya catatkan. Baik, terima kasih argumennya Mardianus Yanto. Kelompok 7, Bintang atau Rama, silakan. Ya, kalau menurut dari kelompok 7 untuk video yang diupload ini yang terbaik menurut kami dari kelompok 8. Karena kenapa? Di dalam video tersebut itu ada timestamp yang jelas gitu. Jadi di dalam kegiatan webinarnya itu si pemateri ini sedang menjelaskan apa, di bawahnya itu terlihat dia mulai dari menit keberapa sampai menit sekian, yang sehingga memudahkan penonton gitu untuk lebih memahami untuk dalam menonton videonya. Mungkin itu dari kelompok 7. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Saudara Bintang Liandra. Mewakili 2 suara kelompok 8. Oke. Silakan, kelompok 8-nya sendiri. Kelompok 8, perwakilannya, silakan. Ya, makasih. Jadi kalau dari kelompok 8, nge-vote kelompok 8 karena tadi kayak sudah dibilang Bintang juga itu ada timestamp-nya ya, jadi jelas bisa langsung ke apa yang mau kita cari. Terus juga dari intro perkenalan sampai ke transisi presentasi sendiri tuh juga kelompok 8 buat sendiri, kecuali yang potongan. Kecuali yang potongan intronya itu mungkin ngambilnya dari video gitu, tapi kita tuh masih edit dengan nambah musik dan lain-lain, itu mungkin bikin ciri khas kita sendiri gitu. Dan kita mungkin kelompok yang pertama juga yang bikin kayak gitu, jadi mungkin bubuan kelompok lain mengambil inspirasi dari itu yang dan saya mungkin sangat apresiasi ya, mungkin itu bisa jadi nilai tambah buat kami juga. Thank you. Baik, terima kasih Saudara Farzi dan Dea Aprilia. Oke, save the best for last lagi. Kelompok 9, Elda Yusuf, Anda punya 2 suara. Silakan. Harus 2 Kapik atau boleh 1 aja? Ya, silakan pilih kelompoknya. Kalau dari kelompok kami milih kelompoknya Mbak Ayu. Kelompok 5. Karena pas nonton video kelompoknya Mbak Ayu itu
kayak mudah dipahamin gitu karena penjelasannya juga jelas di situ. Makasih. Baik. Saya udah optimis tadi ya. Oke, rekapitulasi akhir untuk kelompok terbaik atau uploader dan uploaded video terbaik jatuh kepada kelompok 5 dengan total vote 8 vote berbanding kelompok 8 7 vote. Yang sebelumnya kelompok 7 vote dan kelompok 1 mendapatkan 2 vote. Jadi dengan demikian untuk video kelompok terbaik, uploader dan uploaded video terbaik itu jatuh kepada kelompok 5. Congrats kelompok 5. Kita masuk kepada sesi voting terakhir yaitu the best learner. Ini secara open discuss. Saya mau teman-teman untuk sebutkan 3 nama. Ya, siapapun boleh berpendapat, jadi nggak harus pakai kelompoknya lagi. Siapapun boleh berpendapat. Siapa menurut teman-teman 3 mahasiswa yang paling aktif atau paling banyak menunjukkan perkembangan selama mata kuliah isu global ini berjalan? Dari sesinya Ibu Unis ya, dari sesi pertemuan 9 sampai 16, siapa menurut teman-teman yang teman-teman lihat paling hype gitu, paling punya potensi, paling kreatif, entah itu paling kritis, paling sesuai dan tajam koreksinya ketika dia bertanya dan sebagainya. Silakan. Anybody? Silakan. Ayo. Siapa? Aku duluan boleh nggak? Silakan. Siapa 3 menurut nama Anda kan? the best learner kita? Yang pertama itu ada Ayu dari kelompok 5. Syadira Ayu, oke. Terus Mega dari kelompok berapa ya? Terus Mega Amalia, yang ketiganya ada Wafi. Siapa? Mega baru Wafi. Oh. Oke. Siapa lagi? Raffi? Oke. Oh, Wahyu. Siapa Wahyu? Kalau aku yang pertama itu ada Ayu. Syadira Ayu, oke. Kedua Profesor Faris. Oh, Al-Farzi, oke. Dan yang ketiga itu mungkin Mega Amalia, oke. Oke, lanjut. Karena ini open discuss, best learner itu tidak ditentukan berdasar kelompok, tapi langsung pendapat pengamatan teman-teman. Silakan, Oza. Siapa? Kalau aku sih 3 terbaik ada Faris, terus Tria, sama Wafik. Tria. Itu aja dari aku. Oke, lanjut. Kalau aku 3 learner terbaik ada Ayu, Syadira. terus ada Faris, terus ada Wafik. Oke. Lanjut. Kalau dari kelompokku itu ada Irfan Halim, terus ada Mega, terus Ayu. Irfan Halim, Mega, dan Ayu. Oke. Silakan Taya. Kalau menurut aku best learner terbaik itu pertama ada Faris, lalu ada Syadira Ayu, lalu ada Wafik. Syadira Ayu. Oke, lanjut. Nggak apa-apa kalau mau pakai raise hand. Oh, bentar. Saya nggak ada raise hand. Oke, Rizal Agung, silakan. Kalau untuk saya sendiri itu ada Wafik, Al-Farizi, sama Syadira Ayu. Wafik, Al-Farizi, dan Syadira. Oke. Wah, ini ketat nih, Syadira Ayu sama Faris. Oke, Aulia Pratama. Ya, saya pilih Faris, terus Faris, kemudian Mega Amalia, dan Irfan Halim. Kalau bisa disertakan alasan singkat ya, kenapa mereka menurut kalian merupakan best learner. Nanti boleh kok langsung berpendapat lagi.
Oh, oke, baik. Tapi 3 nama itu yang saya mention. Oke, Alfarizi, Mega Malia dan Irfan Halim. Irfan Halim. Oke. Lanjut, silakan Tiara Fitriananda. Kalau aku Syadira Ayu, Faris sama Wafik, karena menurut aku mereka ya jelas aja gitu, lebih jelas daripada yang lain. Terima kasih. Lebih jelas. Oke, terima kasih. Farizi Dial Islam. Ya, saya menolak milih dari diri saya sendiri ya, tapi kalau disuruh milih 3 orang mungkin Syadira, Wafik, dan Irfan Halim, karena ketiga orang ini dimana kalau kita sekelompok di 3 orang ini kayaknya selalu menarik gitu presentasinya. Jadi alasan saya milih 3 itu begitu. Oke. Lanjut, Elda Yusuf, silakan. Kalau dari aku milih 3 orang terbaiknya itu Mbak Ayu, Faris, sama Mega. Faris. Dan Mega Amalia ya. Oke. Iya. Alasannya kenapa, Mbak Elda? Singkat aja. Alasannya karena mereka itu pas berjalannya kemarin itu kayak persiapannya matang, terus juga rapi gitu, tersusun, mereka udah tahu apa yang harus mereka lakuin. Oke. Berarti mereka orangnya struktural ya, terstruktur dan oke. Terima kasih atas pandangannya, Mbak Elda. Raffi Rafandi, silakan. Ya, kalau dari saya sendiri, beberapa yang saya mau highlight gitu. Pertama orangnya itu Joko ya, Irfan Halim sudah memberikan diskusi yang komprehensif gitu kan, bersama dengan yang kedua adalah Faris, yang Faris biasanya selalu menjembatani jalan-jalan diskusi walaupun bukan dari kelompok dia sendiri. Terus ketiga itu ada yang saya mau mention adalah, apakah sebenarnya ini semua orang ya kan? Ya, siapapun di kelas yang menurut Anda merupakan best learner, mahasiswa yang paling aktif, comprehend, dan juga paling punya perkembangan di kelas, silakan, anyone. Saya rasa saya akan kasih ke, kalau 2 aja nggak apa-apa. 3, wajib 3. Oke, kalau gitu saya akan kasih ke Wafik deh. Karena Wafik waktu presentasi cukup terperinci ya, dan juga sangat komprehensif. Terus juga saya rasa pemberian materinya sangat detail masih. Baik, terima kasih Saudara Raffi Rafandi. Atraktif. Oke, ada lagi yang belum menyampaikan pendapatnya? Karena untuk best learner ini kita benar-benar open discuss. Jahrotun tadi belum? Siapa menurut Anda 3 best learner di kelas HIB 19? Diketik saja kalau tidak bisa. Nggak apa-apa. Ini siapa nih? Bintang. Oke, silakan Bintang. Iya, kalau dikatakan yang siapa yang best learner gitu, yang perkembangannya terlihat, menurut saya sih Irfan Halim ya, karena dia di awal mungkin jarang muncul gitu kan, cuman semakin ke akhir, apalagi waktu presentasi kemarin tuh sangat terlihat gitu kalau dia itu memahami apa yang telah diajarkan dan apa yang dia presentasikan itu dia memahami gitu. Itu Irfan Halim. Kemudian yang kedua Syadira Ayu, karena dia menurut saya memiliki wawasan yang luas gitu ya, apalagi terhadap isu-isu global gitu kan. Dan yang ketiga menurut saya Wafik sih, karena yang saya lihat apalagi waktu diskusi-diskusi gitu sering memantik gitu teman-teman untuk akhirnya yang mungkin sebelumnya itu bingung mau mengutarakan pendapatnya, namun setelah Wafik memantik
dengan pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan, akhirnya teman-teman itu akhirnya ikut andil dalam diskusi di kelas. Mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih Saudara Bintang Leandra. Selanjutnya, siapa? Bagaimanapun prinsipnya tetap transparansi sesuai SOP-nya Ibu Unis, transparansi nilai, maka tentunya semua orang yang hadir di dalam room ini sebagai perwakilan berhak untuk menyampaikan pendapat. Oke, Ajirida. Tadi sudah atau belum Ajirida? Sudah, tapi saya belum kasih alasannya kenapa Oh ya, saya silakan. memilih 3 kandidat itu. Saya memilih ketiga kandidat tersebut, Saudara Ayu, Wafik, dan Faris itu karena mereka itu sangat kritis gitu loh. Jadi itu sih alasan utama saya memilih best learner itu ke mereka. Begitu, Wafik. Baik, terima kasih. Mardianus Yanto sudah menyampaikan pandangannya. Ya, jadi kalau menurut saya dari 3 nama itu ada Wafik, Faris, Ayu, karena menurut saya yang paling menonjol dalam setiap pembelajaran itu mereka bertiga sih. Wafik, Faris, Ayu. Oke. Oke, ada lagi? Siapa lagi yang belum menyampaikan pendapatnya? Jahrotun aja ya, tersisa ya. Dea sudah? Dea Priliati sudah? Sudah ngevote tapi belum alasan. Oke, nggak apa-apa. Jahrotun Novos, silakan. Sebentar ya, Dea. Raffi dan Faris. Dari Jahrotun Novos ada tulisan di chat. Dia nge-vote Syahdira Ayu, Raffi Rafandi, dan Al-Farizi Diaul Islam. Untuk alasannya belum diutarakan, tapi 3 nama tersebut telah disampaikan oleh yang bersangkutan. Raffi Rafandi ya terakhir ya. Raffi Rafandi dan Syahdira Ayu. Oke, teman-teman mau bantu hitung mungkin. Itu ya tulisan vote-nya. Jadi masing-masing kelompok itu udah menyampaikan pendapatnya dan teman-teman juga secara kumulatif untuk transparansi nilai juga sudah ada. Tentunya sudah didapati dari 6 kategori yaitu moderator terbaik. Di situ diisi oleh Nandifa dan Melinda Wamafma sebagai kandidatnya. Dan yang memenangkan vote adalah Nandifa Asfia dengan total 15 vote. Berbanding 2 vote untuk Melinda. Lalu pemateri terbaik dimenangkan oleh Syahdira Ayu dengan nominalnya ada 7 orang. Dan Syahdira Ayu unggul dengan 7 vote sebagai pemenang. Lalu kemudian di kelompok terbaik ada kelompok 8, nominalnya ada 3, ada 4, ada kelompok 8, kelompok 3, kelompok 5 dan 7, dan kelompok 8 keluar sebagai pemenang dengan total 14 vote. Notulensi terbaik itu ada 3 nominal, Yuda, Bintang, dan Dea Priliati, dengan Dea Priliati sebagai pemenang. Selamat kepada para pemenang. Dan uploader atau uploaded video terbaik di YouTube dari kreativitas dan kesesuaian materi SOP dimenangkan oleh kelompok 5. Congrats buat kelompok 5. Lalu the best learner. Nah, ini belum saya hitung. Teman-teman kalau mau bantu hitung, monggo. Ini Ayu ada 1, 2, 3. Ya, ini ada 5 vote. Lalu yang ini ada 10 vote. Ini menentukan ini. 1, 2, 3. 10 vote. 1 vote. Oke, kurang lebih seperti itu dari nama-nama yang telah disampaikan. Berarti untuk the best learner yaitu 3 nama yang akan
yang dikukuhkan sebagai pemenang, yaitu untuk pemenang pertamanya atau voter tertingginya, nominal kandidat juaranya, winnernya adalah Syahdira Ayu dari kelompok 5. Bersama dengan Wafiq Khalid Syam dan Al-Farizi Diaul Islam di vote kedua dan ketiga. Jadi 3 best learner kita ada Syahdira Ayu, Wafiq Khalid Syam, dan Al-Farizi Diaul Islam untuk mata kuliah isu global. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang memenangkan vote, dan terima kasih juga kepada para perwakilan kelompok, masing-masing kelompok yang telah hadir berkenan join pada pagi hari ini untuk memberikan vote kumulatif dari kelompoknya. Sangat-sangat dihargai. Dan kita sama-sama menunggu hasil akhir untuk nilai keluar di SIA mata kuliah isu global. Tapi itu it depends on the Mrs. Unis lah. Dan nanti kata-kata barusan yang tentang ini itu akan saya cut video. Jadi langsung saja ke penutupan. Saya ucapkan terima kasih. Demikian sudah berakhir pula. Demikian dengan di vote-nya best learner 3 nama, maka berakhir pula sesi voting kita pada pagi hari ini untuk mata kuliah isu global. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang hadir, dan tetaplah jadi yang terbaik. Save the best for last. Do your best guys, karena kita perjuangannya belum akhir, masih ada skripsi dan lain-lain halnya. Dan semangat juga untuk yang berangkat KKN jauh-jauh atau gimana, itu semangat lah ya. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mewakili teman-teman yang hadir pada pagi hari ini, kepada Ibu Wahyuni Sagena, saya selaku Kating, mewakili teman-teman mahasiswa HIB 19 mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Unis atas seluruh ilmu yang telah diberikan, panduan, SOP, dan juga pengajaran penulisan yang intensif serta sesuai AYD. Ilmu yang dibajarkan setiap dosen tentunya sangat berbeda, tapi untuk Ibu Unis pribadi, kami banyak mendapat ilmu lebih di bidang bagaimana kiat-kiat menulis dan mengatasi penyakit-penyakit penulis. Menurut saya itu salah satu hal yang membedakan Ibu Unis dari dosen-dosen yang lainnya. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Wahyuni Sagena PhD, dan sehat selalu Ibu, terus berkarya dan menjadi dosen yang sesuai dengan kategori Tridharma perguruan tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wafi, terima kasih Bu Uni. Thank you. Thank you guys. Thank you guys.